Selamat datang di Cheers Media. Hai guys, kali ini Cheers Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis materi pelajaran di sekolah. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat menyelesaikan soal kimia materi konsep mol. Selamat menonton. Yang ketiga yang kita bahas mengenai reaksi pembatas. Saya singkat saja, reaksi pembatas itu PP. Ya. Nah, apa itu reaksi pembatas? Reaksi pembatas adalah ini, Deng. Reaksi pembatas atau PP adalah reaksi yang habis bereaksi. Kalau dia habis berarti tidak bersisa ya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan dia reaksi pembatas? Rumusnya, reaksi pembatas itu akan sama dengan mol dibagi dengan koefisien. Nah, terus bagaimana kalau sudah kita bagi mol dan koefisiennya? Itu cari yang hasilnya, hasil yang kecil, yang habis. Ya, Kak, enggak ngerti kakak, sabar kena. Nah, saya akan berikan contoh aplikasinya. Nah, tapi sebelumnya kita harus cek dulu bagaimana caranya kita tahu soalnya itu pakai reaksi pembatas atau tidak ya. Jadi ciri-ciri soal yang pakai reaksi pembatas, ciri-cirinya ada 2 mol per reaksi yang diketahui. Oke, begitu kalian temukan soal ada 2 mol per reaksi yang diketahui, maka yakin dan percaya soal itu pasti pakai reaksi pembatas. Nah, terus bagaimana cara kita mengerjakannya? Tahapan pengerjaan soalnya atau solusinya adalah kalian gunakan MTS. Apa itu MTS? MTS itu singkatan dari mula-mula, terurai, sisa. Oke. Jadi ini yang kita perlu gunakan. Nah, saya kasih contoh. Kita kembali ke contoh soalnya ya. Nah, misal reaksi andalan saya tetap gunakan ya. Reaksinya tadi H2 ditambah N2 menjadi NH3. Ini kalau kita setarakan kan di sini 2 dan 3. Oke, misal diketahui. Diketahui misalnya H2 yang bereaksi itu H2-nya 28 gram. N2-nya juga 28 gram. Yang ditanyakan berapa gram NH3 yang terbentuk. Nah, mungkin ada yang bertanya, Kak, biasanya Kak diajarkan Kak masa sebelum dan sesudah reaksi sama. Berarti kalau NH2 28 gram, N2 28 gram, maka NH3 yang terbentuk pasti 56 gram. Nah, ini saya bilang keliru ya. Konsepnya tadi, ketika ada 2 buah mol reaksi yang diketahui, maka harus pakai MTS. Reaksi itu yang bereaksi, yaitu H2 dan N2. Oke? Adikku, kalau di soal kimia ada massa, maka biasanya itu bakalan diberikan data AR. AR-nya H1, AR-nya N14. Kenapa? Karena hitungan dasar kimia adalah hitungan dasar kimia itu adalah mol. Jadi kalau ada massa harus ada AR, ya. Ada yang jawab kurang dari 28, oke bisa jawabannya kurang dari 28, tapi alasannya kenapa ya? Oke, sekarang untuk menjawab soal kayak gini, maka tadi ada 2 buah reaksi. Maka kita harus pakai yang namanya MTS ya. Jadi
cari dulu reaksi pembatas. Nah, perhatikan caranya ya. Nah, saya pakai kertas baru supaya kalian bisa lebih paham. Oke, halaman 4 sekarang ya. Saya belum pakai warna hijau. Oke, halaman 4. Oke. Sekarang kita mau kerjakan soalnya tadi kayak gini. H2 ditambah N2 menjadi NH3. Kalau kita setarakan, ini tadi kali 2 kali 3. Oke, tadi soalnya diketahui H2-nya 28 gram, N2-nya 28 gram, NH3-nya berapa gram, kayak gitu ya. Oke, solusinya tadi kita pakai MTS. Oke, apa itu MTS? Mula-mula, terurai, sisa ya. Jadi solusinya pakai mula-mula, terurai, sisa. Oke, apa yang pertama kita hitung? Selalu kita cari mol. Oke, cari mol. Kenapa? Karena mol adalah satuan dasar. Kalau ada massa, pasti kita butuh AR atau MR. Di sini hidrogennya AR-nya 1 kan? Tadi di soal hanya ada 2, berarti di sini MR-nya adalah 2. 18 dibagi 2 itu hasilnya 14 mol. Oke, cari dulu molnya masing-masing. Nitrogen, AR-nya N tadi 14, di sini N-nya 2. Berarti gram per 28. Karena AR-nya N14, N2 berarti 2 kali 14, 28 ya. Hasilnya ini 28 dibagi 28 hasilnya 1 mol. Kondisi M adalah kondisi mula-mula. Nah, untuk gas amonia NH3 ini mula-mulanya tidak diketahui, berarti kita garis saja. Nah, di sini yang penting, yang mana yang terurai full atau yang mana yang habis. Konsepnya tadi, reaksi pembatas, saya tulis kembali di sini ya. Reaksi pembatas itu rumusnya mol kita bagi dengan koefisien hasil yang kecil itu yang habis ya. Mol yang ini 14, coba kamu bagi dengan 1. 14 kamu bagi koefisiennya ya, sorry. 14 bagi 3 itu berapaan? 14 bagi 3 4 koma. Oke, saya kasih tanda di sini 4 koma. Saya enggak tahu 4 koma berapa ya. Oke. 1 dibagi 1. Ini kan 1 ya. Oke. 1 dibagi 1 kan 1. Yang mana yang hasilnya kecil? Yang 4 koma atau yang 1? 1. Berarti ini yang reaksi pembatas. Apa tadi reaksi pembatas, Dek? Reaksi yang habis, ya. Berarti semua yang mula-mula 1 mol ini semuanya habis. Semuanya ditulis. Oke? Bisa, Jeki? Nah, sekarang kalau kita sudah temukan reaksi pembatasnya, yang mencari T yang lain, sisa kamu kalikan, yang saya reaksi pembatas ini hasil baginya, kamu kali dengan koefisien yang dicari. 1 kali 3 berapa? 3 ya. Di sini dari 14 mol, cuma 3 mol yang dipakai. Oke? Nah, untuk mencari NH3, maka kamu kalikan saja yang 1 terhadap 2. 1 kali 2, 2. Berarti NH3 yang terbentuk adalah 2 mol, ya. Jadi sekarang kondisi S adalah kondisi sisa. Nah, konsepnya kayak gini lagi. Konsepnya yang S ini, yang di sebelah kiri tanda panah itu akan berkurang, yang di sebelah kanan akan bertambah. Jadi 14 dikurang 3 itu 11 mol. 1 dikurang 1 itu habis. Makanya dia tadi reaksi pembatas. Yang di kanan bertambah, mula-mula tidak ada, ditambah 2, itu dihasilkan 2 mol.
Ada yang bertanya tadi, Kak, kenapa 3H2 itu molnya sama dengan 28 dibagi 2? Adekku, 3-nya itu koefisien. Untuk MR yang kita gambar, yang kita hitung cuma spesinya saja. Rumus kimianya saja. 3 tidak digunakan untuk menghitung MR, ya. Jadi, di sini diketahui bahwa pada akhir reaksi itu NH3 yang terbentuk adalah 2 mol. Karena yang ditanyakan adalah massa, maka rumus mol ini kita ubah lagi. Karena yang ditanyakan massa ya, mol itu sama dengan gram per mR. Jadi mencari gramnya NH3 itu akan sama dengan 2 dikali mR-nya. Oke, masih ingat cara menghitung MR ya? Ya, ada yang jawab. Namira ya. Oke, tunggu dulu ya. Berarti ini dapatnya 2 dikali MR-nya NH3. Itu kalian hitung MR gini saja, Dek. Nggak usah kalian jabarkan kayak tadi, itu terlalu panjang. Lihat saja AR-nya N itu kan 14. AR-nya H1 ya. Hanya di sini ada 3, berarti 1 kali 3 langsung saja 3. Kalian jumlah. Berarti itu hasilnya 17. Maka massa yang terbentuk adalah 34 gram. Oke. Jawabannya temannya ada yang benar ya tadi. Namira yang benar. Oke. Ada yang bertanya lagi. Kak, molnya reaksi pembatas dikali sama koefisiennya H2 untuk cari sisa. Adekku, untuk mencari sisa itu kalau sebelah kiri 14 kurang 3, 1 kurang 1. Yang sebelah kiri itu dikurang untuk mencari sisa. Sedangkan yang di kanan ditambah. Ya, tidak ada ditambah 2 dapat 2. Kalau ditanya, Kak, yang mana yang dikali koefisien untuk mencari yang ini? T. Oke, jadi 1 dikali 3 dapatnya 3. 1 kali 1, 1 kan sudah jelas ya. 1 kali 2, 2. Oke, paham ya, Ki? Untuk terurai ya, betul ya. Kalau Ahmad Fauzi Ardana, itu betul untuk yang terurai. Apa yang 62 ini, Dek? Nurul Ramadhani Arjuna. Oke, kayak gitu ya konsepnya. Yuk kita latihan soal supaya kalian lebih ngerti mengenai konsep reaksi pembatas. Mana soalnya nih? Udah tadi ya. Oke. Ini soal nomor belum di astaga biar pindah. Oke. Soal nomor 11 coba kalian kerjakan. Suatu larutan yang mengandung 1 mol sodium hidroksida ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung 1 mol ini ya, bukan mol. 1 mol besi 3 sulfat. Reaksi belum setara. Ini saya perbaiki dulu ya, ini tulisannya reaksi belum setara. Berarti tersinggung gitu deh, nah kalau belum setara dia bilang berarti suruh setarakan ya. Reaksinya itu Fe2SO4 3 kali ditambah NaOH menjadi FeOH 3 kali ditambah Na2SO4. Ini salah ketik ya. Ditanyakan berapa mol besi 3 hidroksida yang mengendap. Oke, silakan dikerja-kerja dulu, Dek. Kak tidak ikut Mika, koefisiennya 2NH3 kalau mencari massa. Tidak Mi Dek, karena yang dicarikan itu massa itu mol dikali MR. Ingat Ki, MR itu diperoleh dari indeks saja, enggak pakai koefisien.
Nah, jadi itu makanya tadi kamu dapat 62 ya. Karena kamu kali 2. Hitung MR, enggak perlu dipakai koefisien. Sudah? K itu SO3 3 kalinya itu dikali sama Fe juga tidak. Yang dalam kurung yang dikali itu MR ya. Baru sudah disetarakan ya. Oke, lanjut lagi kalau sudah disetarakan. Oke, reaksinya saya tulis ulang ya. Fe 2 SO4 3 kali ditambah NaOH menjadi FeOH 3 kali ditambah Na2SO4. Ingat Ki, kalau sudah direaksikan harus disetarakan. Dan masih ingatkah kalian cara menyetarakan reaksi? Perhatikan yang paling rumit. Yang mana yang paling rumit kelihatan? Yang paling banyak huruf kapitalnya atau yang paling panjang senyawanya. Sini kayaknya paling panjang ini Fe2SO4 3 kali ya. Jadi saya setarakan dari Fe2SO4 3 kali. Fe-nya ada 2 di kiri, di kanan cuma 1. Berarti yang di kanan kita kali 2. Oke, lanjut. SO4-nya di kiri ada 3, karena ini kan kita kali 3 ya. Jadi tidak usah kalau 3 di sini punyanya SO4 saja. Jangan kalian kalikan dengan Fe. Fe di sini cuma 2, batasnya ada indeksnya ya. Jadi SO4-nya di kiri itu ada 3, di kanan cuma 1. Berarti yang di kanan kita kali 3. Oke, jadi aman ya Fe dan SO4-nya. Sekarang kita lihat Na-nya. Na-nya ada 1 di kiri, di kanan ada 6. Ya, berarti kita kali 6. Ya, mau hitung O-nya boleh ya. Yuk kita hitung O-nya. Tadi SO4-nya ini kan sudah kita hitung. Jadi sisa lihat O-nya di sini ada 6. Maka O yang di sini 2 kali 1 kali 3. 6. Ini sudah setara. Dan sudah dapat ya, katanya Nurul Ramadhani jawabannya A sepertiga. Coba kita cek. Nah, suatu larutan mengandung 1 mol sodium hidroksida. Adekku, sodium itu simbol dari Na ya. Hidroksida itu OH. Berarti 1 mol NaOH ya, ini diketahui 1 mol. Oke, ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung 1 mol besi 3 sulfat. Besi itu Fe, sulfat itu SO4. Berarti yang ada Fe dan SO4-nya. Berarti besi 3 sulfat adalah Fe2SO4 3 kali. Ditanyakan berapa mol besi 3 hidroksida yang mengendap. Ini yang ditanyakan. Nah, konsepnya sama yang tadi. Ada 2 mol reaksi yang diketahui, maka kita pakai MTS. Ya, karena di sini sudah satuan mol, berarti kita langsung saja MTS. Ingat ya, cari dulu reaksi pembatasnya atau yang sisa yang mana. Caranya mol kita bagi dengan koefisien. 1 dibagi, ini kan ada 1 ya. 1 dibagi 1, 1 ya. 1 dibagi 6, 1/6. Yang mana yang habis atau yang mana yang pembatas? 1 atau yang 1/6? Jawabannya pasti yang 1/6. Oke? Paham ya, Ki? Selanjutnya, yang 1/6 kita kalikan 1 ya, untuk mendapat yang kondisi T-nya. Oke? 1/6 kali 1, 1/6. 1/6 kali 6, 1. 1/6 kali 2, berarti 2/6 ya. Oke?
2/6. 1/6 kali 3 berarti 3/6. Ingat konsepnya, yang di kiri semakin berkurang. 1 dikurang 1/6 itu dapatnya 5/6. 1 dikurang 1, 0. Nah, kalau di kanan bertambah ya, tidak ada ditambah 2/6, itu 2/6. Tidak ada ditambah 3/6, dapatnya 3/6. Ya, ditanyakan berapa mol besi 3 hidroksida yang mengendap. Berarti jawabannya 2/6 mol. 2/6 itu sama dengan 1/3. Oke, jawabannya adalah alfa. Paham, Jeki? Gampang gitu reaksi pembatas? Gampang lah ya. Oke. Kalau kalian sudah tentang reaksi pembatas, saya minta kalian coba kerja soal nomor 16. Coba kerja soal nomor 16 ya. Ditunggu jawabannya sekarang. Saya baca dulu, ini chat-chatnya orang. Oke, sepertiga. Lanjut. Ternyata banyak chat yang tidak saya baca ya. Saya tuh kok lagi serius menjelaskan. Biasanya saya melihat chat kalau saya sudah tidak membahas ya. Ada yang jawab, saya baru ini paham, insya Allah. Tidak tahu nama-nama unsurnya, Kak. Nama unsur itu sayang bisa kalian perhatikan dari redaksi soalnya ya. Kalau tadi sodium itu diambil dari bahasa Latin ya, yang artinya natrium. Hidroksida itu hidrogen dan oksigen, jadi OH. Oke. Kak ulang bedek tadi yang 2/6-nya bagaimana caranya? Nah, bagaimana cara cepatnya hafal? Yang mana yang mau dihafal sayang? Yang FTR tuh siapa? Yang mana mau dihafal? Oke, tadi bertanya, Kak, bagaimana dapat 2/6-nya? Begini, Jide. Kan tadi kalian sudah tahu yang namanya menentukan reaksi pembatas, ya. Reaksi pembatas tadi, ini kan diketahui di soal, ya. Mol, kalian bagi koefisien. 1/6, 1/6, 1/1, 1. Reaksi pembatasnya yang kecil, yang 1 atau yang 1/6? Pasti yang 1/6, yang lebih kecil. Maka ini kalian kali dengan koefisiennya saja. 1 kali 1/6 kali 2, ya kan 2/6. Oke. 1/6 kali 6, 1. 1/6 kali 1, 1/6. 1/6 kali 3, 3/6. Setelah itu, kita akan kurangi. Kalau di sebelah kiri berkurang, 1 dikurang 1/6, sisa 5/6. 1 kurang 1, 0. Yang di kanan bertambah, ini kan mula-mula tidak ada ya. Jadi tidak ada ditambah 2/6, 2/6. Tidak ada ditambah 3/6, 3/6. Ada yang tanya, Kak, H2O itu dalam kurungnya L, maksudnya? Mana sayang? H2O itu dalam kurungnya L. Yang mana ya? Yang H2O dalam kurungnya L? Kak, enggak terlalu mengerti Pika yang tadi. Yang mana ini? Yang siapa yang nama G nih? Yang tadi yang mana, Dek? Harus jelas dulu. Yang nama-nama unsurnya, Kak. Oh, kalau cara hafal nama-nama unsur itu hafal Ki dulu lambang unsur. Ya. Lambang unsur itu banyak-banyak Ki membaca, mereaksikan ya. Cara cepatnya enggak ada ya, harus banyak latihan. Yang soal tadi Kak, soal baru. Oh, nomor 16 sekarang ya. Oke, soal 16 sekarang. Jumlah molekul etil asetat CH3COO C2H5. Jadi ini yang etil asetat.
yang diperoleh. Kan jelas ya, kalau kata diperoleh pasti dia di sebelah kanan. Kan kayak gitu ya. Makanya di sini CH3COO C2H5-nya di sebelah kanan. Dari esterifikasi 11,5 gram etanol. Dari, berarti kalau dari ini pasti yang di sebelah kiri. Oke? Jadi yang mana yang di sini etanol, pasti cari yang di sebelah kiri. Yang mana yang etanol C2H5OH atau yang CH3COOH. Oke? Nah, sudah. Sisa kalian cari yang mana yang etanol. Nah, sebenarnya tidak penting juga sih yang mana yang etanol di sini karena MR-nya sudah ada. Koefisiennya juga sama ya. Kebetulan etanol itu yang ini. Etanol itu ciri-cirinya ada OH-nya ya. Ini etanol. Oke. Coba kalian jawab. Ada yang sudah dapat jawabannya? Oke, lincah ya. Ya, etanol itu ada yang sudah dapat E. C kakak, etanol C2H5OH ya betul ya. Etanol C2H5OH. Oke. Ada yang dapat ya. Banyaknya cat. Oke, ada yang dapat ya, 10⁻24 ya. Coba kita jawab. Yang jelas di sini yang ditanyakan CH3COO C2H5 yang diketahui etanol. Ya sudah, kita pakai hubungan antara ini ya. Nah, cek dulu reaksinya apa sudah setara atau belum. Ini C-nya di kiri 2 ditambah 2, 4. Ini juga sudah 4. Hanya 6, 10 ya. Di sini sudah setara kayaknya ya. Oke, sekarang kita cek. Yang kita gunakan cuma hubungan antara etanol dan CH3COO C2H5 ya. Jadi kita tuliskan dulu C2H5OH dan CH3COO C2H5. Oke. Yang diketahui di soal ini etanolnya 11,5 gram. Sedangkan yang ditanyakan jumlah molekul. Nah, ini kan cuma ada yang diketahui dan yang ditanyakan. Nah, berarti ini tidak perlu kita pakai MTS. Kita langsung saja yang pakai hubungan mol dalam reaksi. Mol 1, mol 2 kali silang koefisien ya. Nah, karena di sini koefisiennya 1, di kanan juga 1, berarti nanti kalau kita kali silang juga hasilnya sama. Jadi konsepnya molnya etanol itu akan sama dengan molnya etil asetat. Nah, apa rumusnya mol? Kalau ada gram, maka rumusnya gram per mR-nya. Berapa mR-nya etanol? 96. Nah, yang ditanyakan jumlah molekul. Berarti rumus mol, kalau diinginkan jumlah molekul adalah molekul dibagi bilangan Avogadro ya. Karena di sini dia pakai pembulatan, maka saya pakai juga pembulatan ya. 6 kali 10⁻23. Mol etanol akan sama dengan molnya etil asetat. Kali silang koefisien. Cuma di sini sama-sama 1 ya. Jadi biar juga kita tidak kali silang. Karena sama. Bisa kita hitung deh. Karena ditanyakan jumlah molekul, maka bilangan Avogadro-nya pindah ke kiri. Maka kalau dia penyebut, pindahnya jadi pembilang. Maka dapatnya 11,5 dikali 6 kali 10⁻23 dibagi 96 akan sama dengan jumlah molekul. Sisa kita matikan yang bisa dimatikan. Yang mana yang bisa disederhanakan? 6 dengan 96 dapatnya ini 1/16 ya. Berarti jawabannya 11,5 dibagi 16. Ini berarti 0, dikali 10⁻23 molekul. Maka jawabannya pasti ini
10 pangkat 22. Di sini tidak ada 10 pangkat 22 ya. Berarti soalnya ini soal bonus. Ya, kebetulan soalnya saya ambil dari buku, saya juga tidak cek jawaban benarnya ya. Nah, di sini kalau saya hitungnya ini kan tidak bulat angkanya. Angkanya ini 11,5. Kalau kita bagi dengan 16, hasilnya adalah 0,72 kali 10 pangkat 23. Maka jawabannya adalah 7,2 kali 10 pangkat 22 molekul. Oke, jawabannya adalah 7,2 kali 10 pangkat 22. Oke, kayak gitu ya. Itulah tadi pembahasan dari praktis kimia materi konsep mol. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru dari Cils Media. Terima kasih.